apa yang membuat kamu yakin kamu pulang malam minggu itu pas kejadian tanggal 27, pas saat kejadian Vina dan Eki, dan saat kejadian sama Peggy mengantar kamu di Bandung? Ya ingatnya itu ada kecelakaan di Proper. Pas kamu sampai Cirebon? Iya, sampai Cirebon. Dengar dari warga itu rumahnya Peggy digerebek. Oh, berapa hari kemudian? Iya gitu, langsung main ke rumah. Ke rumah Peggy ke sini? Terus? Ya udah saya cerita itu, si Peggy kan ada di Bandung, cuma nganter, nggak mungkin. Oke, dan kamu pada saat di Bandung tuh kan Peggy seperti telepon sama ibunya bahwa rumahnya digerebek berapa hari kemudian ya? Cerita nggak Peggy sama kamu? Cerita, mamanya nelpon Pak. Telepon gimana? Pegang itu di rumah. Peggy sangkanya terlibat ini itu udah. Peggy ada di sini. Itu Pak. Sampai saya ingat saya ya emang ada di situ nggak pulang. Kalau terjadi sampai pra peradilan ditolak, Iya. ya berarti masuk angin hakimnya. Ya, sekarang kita masih di Cirebon di rumah kediaman Peggy Setiawan yang ditangkap polisi sebagai tersangka di kasus Vina Cirebon. Ini ada Mas Ibnu, Mas Bondol, Suparman. Pak Suparman. Mereka adalah 3 teman Peggy yang menjadi saksi bahwa Peggy pada saat kejadian di Bandung. Ya, dan ini masih dengan Mas Tony ya, kuasa hukum Peggy Setiawan ya. Jadi ceritanya pada malam itu gimana? Dengar-dengar katanya kamu pulang ke Cirebon dari Bandung ya? Iya. Mas Bondol, gimana ceritanya? Waktu itu saya tuh ditelepon sama Parman atau si Peggy untuk nemenin si Parman di Bandung. Kerja. Bangunan. Saya sama siapa berangkatnya? Katanya ada Robi, ya, di sana aja Robi. Saya langsung paginya hari Minggu tanggal 21 ke rumah ini ibunya Robi. Bi berangkat. Lalu Robinya mau. Robi ini adiknya Peggy ya? Iya. So, saya berangkat sama Robi. Tuh, udah berangkat ke Bandung, ya ketemu sama Ibnu, Suparman, sama Peggy. Tuh, mulai kerja hari Selasa, Senin. Tuh, terus saya di sana cuma kerja 1 minggu, nggak betah. Tuh, langsung saya pulang hari malam minggu tuh. Sabtu ya? Iya, tuh. Ya sekitar jam 7-an lah habis maghrib. Diantar sama Ibnu, Robi, sama Peggy. Diantar ke? Jalan raya, ke angkot. Dapatlah angkot. Saya naik, yang 3 itu pulang lagi ke proyek. Terus saya naik ke Lewi Panjang. Terminal. Terus saya sampai di Cirebon itu sekitar jam 11 kurang atau lebihnya. Malam ya? Malam. Turun di kilometer 202. Jalan, turun, saya jalan. Lalu terus itu lihat ke atas tuh banyak kerumunan warga. Di mana? Lihat apa? Lihat kerumunan warga. Di mana tuh? Di atas flyover. Flyover ya? Iya. Terus saya naik, pikir ada kecelakaan nih. Saya naik, malah lihat sebentar sih. Ada apa aja pada saat itu? Ya warga sih, nggak kelihatan itunya warga apa, pada kerumunan. Terus saya turun lagi. Sempat nanya nggak ada apa? Enggak. Ada kerumunan warga? Terus saya turun lagi, pulang. Terus berapa hari itunya dengar-dengar dari warga si rumah Peggy digerebek. Rumah Peggy digerebek ya rumah ini? Bener enggak? Besoknya saya main ke sini, ke rumahnya ibunya. Ketemu ibunya cerita. Saya kaget. Loh, kok Peggy sih? Peggy kan ada di Bandung. Waktu itu tuh Peggy nganter saya tuh. Tuh, ada di Bandung. Udah, Pak. Oke, apa yang membuat kamu yakin kamu pulang malam minggu itu pas kejadian tanggal 27, pas saat kejadian Vina dan Eki, dan saat kejadian sama Peggy mengantar kamu di Bandung? Ya ingatnya itu ada kecelakaan di Proper. Pas kamu sampai Cirebon? Iya, sampai Cirebon. Terus ingat lagi itu dengar dari warga itu rumahnya Peggy digerebek. Oh, berapa hari kemudian? Iya gitu, langsung main ke rumah. Ke rumah Peggy ke sini? Terus? Ya udah saya cerita itu, si Peggy kan ada di Bandung, cuma nganter, nggak mungkin. Tuh, langsung udah saya tuh pulang lagi ke rumah. Oke. Dan pada saat itu Peggy pulang lagi ke Bandung ke proyek bersama
sama Ibnu. Ibnu dan Mas Parman. Iya. Apa gimana coba? Kalian masih di Bandung pada saat itu? Iya, pas saya kan lagi tidur kayak pas bangun malam tuh masih ada situ Peggy-nya Pak lagi tidur. Jadi kalau Pak Suparman ini nggak ikut nganter Nggak ikut nganter, karena datang proyek. tidur sejak sore. di bedeng. Oh, tidur sejak sore. Iya. Pas malam bangun ada Peggy di situ. Iya ada, masih paginya juga ada Pak, masih sarapan bareng ngobrol. Sarapan bareng. Iya, ngobrol-ngobrol bareng apa ada di situ. Oke, kalau Mas Ibnu ikut nganter Mas Bondol. Dari Bedeng menuju Jalan Raya. Nah, habis itu Bondol naik angkot. Habis Bondol naik angkot, saya tuh pulang lagi bertiga Bersama Robi dan Ya, Peggy. Terus saya tuh mampir ke warung makan, terus pulang makan di Bedeng. Nah, di Bedeng tuh ada Peggy, Robi, Ibnu, Suparman. Tapi Suparman tidur. Tidur. Oke, dan kamu pada saat di Bandung tuh kan Peggy seperti telepon sama ibunya bahwa rumahnya digerebek berapa hari kemudian ya. Cerita nggak Peggy sama kamu? Enggak. Peggy nggak cerita bahwa dia dituduh melakukan ke Parman, cerita nggak? Cerita mamanya nelpon Pak. Telepon gimana? Pegang itu di rumah. Peggy sangkanya terlibat ini itu udah. Peggy ada di sini. Gitu Pak. Sampai saya ingat saya ya emang ada di situ nggak pulang. Iya, dari kejadian sebelum sama sesudahnya itu di situ Pak, nggak pulang. Oke. Paginya ada, saya masih ingat. Dan kalian sudah diminta keterangan belum sama polisi? Udah. Iya udah. Udah kapan? Baru minggu lalu berarti ya? Enggak, tanggal 31. Tanggal 31 ya. 31 bulan lalu. Masih ada. Bulan lalu ya? Iya. Apa komentar polisi pas saat kalian cerita keterangan ini? Ya biasa aja. Ditulis semua kan? Iya. Oke. Gimana dari Pak Tony, kira-kira keterangan mereka ini cukup kuat dijadikan bukti? Ya, jadi polisi itu dalam memintai keterangan saksi itu pasti memintai keterangan yang memberatkan, pasti. Pasti. Nah, pasti. Enggak, mana ada polisi yang meringankan, nanti berkasnya nggak naik. Iya. Itu yang perlu masyarakat pahami. Itulah fungsinya pengacara. Nah, makanya ketika kami dampingi Bondol saja ya, mereka ditanya ya, tiga ini ya, mereka ditanya hampir sama pertanyaannya itu. Memang pada di Bandung itu kerja di siapa, berapa gajinya kan gitu, kapan berangkat, terus sama siapa, termasuk ada Peggy kan. Kalau pertanyaannya itu saja ya, maka bisa percaya, bisa tidak, apa hubungannya dengan kejadian kan? Ingat nggak? Makanya ketika polisi menanyakan ada keterangan lain, keterangan lain yang mau disampaikan, langsung saya bilang, Pak penyidik ada Bondol. Disampaikanlah keterangan tambahan bahwa pada saat 27 Agustus 2016 malam ya, Bondol ini pulang kan itu dari Bandung ke Cirebon ya, sampai Cirebon jam 11, melihat peristiwa yang semula kecelakaan kemudian belakangan diketahui ada Parman. Nah, dan pada saat itu yang nganter Bondol itu diantaranya Peggy. Sehingga sangat yakin ya, Bondol menerangkan Peggy Setiawan ada di Bandung itu mengingat kejadian itu. Nah, akhirnya dituangkanlah komplit dalam BAP. Iya, dalam BAP komplit, saling mendukung semuanya. Jadi saya setelah menuangkan saksi-saksi ini dalam BAP bahwa memang pada saat kejadian berada di Bandung, saya sebagai penasihat hukumnya Peggy sedikit plong, Mas Buya. Tinggal ya, saya pikir tadinya 2 minggu lalu tinggal coba polisinya merubah keputusan, tidak. Ternyata masih bersih kekeh belum merubah keputusan sampai sekarang, sampai akhirnya digugat pra peradilan. Kira-kira kenapa ya? Ya bisa jadilah akan membongkar semuanya nanti kan? Atau mungkin bisa jadi polisi memang benar-benar yakin ini Peggy Setiawan pelakunya gitu kali ya? Iya. Mereka harus punya bukti yang kuat sekali ya kan? Betul. Harus bisa menjelaskan ya? Ya kan udah terlanjur ditangkap, bisa jadi juga ya. Kalau misalnya merubah keputusan, malu. Tetapi jauh lebih gentle, jauh lebih dicintai masyarakat kalau benar gentle mengakui kesalahannya, mengakui kekeliruannya, mengakui kekeliruannya. Sebelum pra peradilan. Betul. Nah kalau ini kan digugat pra peradilan ya, mudah-mudahan aja dikabulkan. Tambah ya mohon maaf ya, akhirnya kan masa dikalahkan dengan putusan jadinya kan? Optimis apa pesimis? Saya optimis. Iya. Karena saya sebelum jadi pengacaranya Peggy, saya sudah melakukan penelusuran ya, investigasi, menanyai saksi-saksi, baru kemudian saya putuskan mau jadi pengacara Peggy karena ada saksi-saksi yang kuat. Iya. Tetapi
Di hukum Indonesia ini Nah, itu saya pertanyaan yakin ya, Iya. saya dalam kasus ini saya yakin kecuali hakimnya masuk angin. Nah, berarti pesimis dong. Yakin? Iya, iya, iya. Kecuali hakimnya masuk angin. Oleh karenanya saya akan berusaha berjuang sekuat tenaga. Saya akan menyurati Bawas Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk mengawal proses pra-peradilan. Kami sudah menyurati Kaya untuk mengawal proses peradilan hakimnya kan. Itu. Nah, jadi akan dikawal semaksimal mungkin. Kita ini berusaha Mas Uya kan. Lalu kalau kita tidak Kayak kasus berusaha, Sambo lah ya. Iya. Kalau kita sudah ada persepsi sebagian masyarakat karena oknum-oknum hukumnya kemudian tidak berpihak ke masyarakat kecil ya. Lalu kemudian kalau kitanya tidak berusaha, kita pasrah saja. Jangan mau juga. apa kita? Iya, makin parah nanti. Makin parah. Dan intinya adalah kita harus yakin dengan kasus yang seheboh ini, seviral ini, nggak akan lah ada yang berani masuk angin. Itu. Iya, kalau Jadi, sampai ada yang berani masuk angin, wah keterlaluan. gue mikir nih apa Ya mudah-mudahan. tetap bangga jadi Ya. bangsa Indonesia apa enggak nih gitu kan. Ya, jadi Masyarakat Indonesia. kesimpulannya saya sangat yakin, makanya memutuskan jadi pengacaranya Peggy karena saya yakin. Iya. Ya, kalau terjadi sampai pra-peradilan ditolak, Iya. ya berarti masuk angin hakimnya udah. Oke, ya udah. Kita akan lihat pra-peradilan yang akan dilaksanakan sidang pertama tanggal 24 Juni. Iya. Ya, terima kasih Mas Tony. Terima kasih, Mas Uya. Mas Ibnu, Ya, Mas Bondol. Bondol. Kenapa sih bilang bondol? Nama aslinya Mas Suharsono. Kenapa jadi bondol? Mau rambut bondol? Hah? Ya nggak tahu itu dari julukan orang-orang. Apa gara-gara apa? Ya gara-gara itu Kaji Bondolnya meninggal, jadi kamu aja boleh gitu. bondol. Oh, bondol. Kalau ini Mas Suparman ya, yang bisa terbang pakai celana dalam di luar kan? Iya. Superman itu. Ya udah, guys silakan kasih komentar ya. Intinya adalah saya sudah nyebur dalam kasus ini. Saya akan kawal sampai terungkap sebenar-benarnya apapun kebenarannya. Ya, kita harus hargai apapun kebenarannya nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diri.